Maut nyaris menghampiri wanita asal Catterick, Inggris September 2014 lalu. Wajahnya membengkak hingga tidak dikenali dan mengalami luka bakar yang hebat. Hasil pemeriksaan menunjukkan luka bakar yang dialami Tina Littlewood setara dengan luka korban kebakaran. Padahal luka ini disebabkan oleh pewarna rambut. Wanita berusia 41 tahun ini sebenarnya sudah sering mewarnai rambut untuk menutupi ubannya. Namun ketika dirinya mencoba sebuah merek pewarna rambut ternama, ia merasakan rasa gatal yang hebat di kepala. Keesokan harinya, rasa gatal tidak hilang, justru semakin menjadi, bahkan ukuran kepala yang membesar dan matanya tidak dapat terbuka. Astagfirullahaladzim. Setelah diperiksa di rumah sakit, diketahui Tina Littlewood menderita alergi akibat zat yang terdapat pada pewarna rambut. Alhamdulillah, jiwanya masih dapat diselamatkan, dan setelah mendapatkan perawatan intensif, wajahnya dapat kembali normal. Sungguh sebuah pengalaman yang menakutkan. Selepas kejadian ini, Tina tidak lagi berniat untuk menggunakan pewarna rambut selamanya. Pemirsa Mozaik Islam, mewarnai rambut memang telah menjadi tren kecantikan. Berbagai warna tersedia untuk menciptakan sensasi rupa yang menarik. Pewarna rambut juga dapat membuat manusia tampil lebih muda karena dapat menutupi rambut yang memutih seperti yang dilakukan Tina Littlewood. Namun perlu diingat, Islam melarang mengubah warna rambut serupa dengan warna asli atau warna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas, artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, merubah warna rambut memang dapat berakibat fatal. Dampak buruknya tidak hanya menyerang area sekitar rambut, tetapi juga bagian tubuh lainnya, bahkan merenggut nyawa. Julie McCabe juga penggemar pewarna rambut, namun nasibnya tidak seberuntung Tina. Julie meninggal dunia setelah sempat koma selama 1 tahun. Kematiannya sangat disayangkan, karena Julie sudah beberapa kali memeriksakan alerginya kepada dokter. Namun kondisi Julie dianggap hanya alergi biasa dan tidak membahayakan. Karena merasa aman dan tidak diminta untuk menghentikan mewarnai rambut, Julie tetap mengubah warna rambutnya. Insiden fatal akhirnya terjadi pada Oktober 2011. Sehabis mewarnai rambut, Julie merasa tidak enak badan dan sesak napas. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Julie hilang kesadaran dan diduga mengalami serangan jantung. Julie tak sadarkan diri selama 1 tahun dan akhirnya meninggal dunia pada November 2012. Hasil pemeriksaan menyimpulkan, Julie meninggal dunia akibat reaksi komplikasi alergi hebat. Akibatnya, Julie mengalami kerusakan otak yang menyebabkan kematiannya. Reaksi alergi bisa ditimbulkan pewarna rambut akibat kandungan kimia yang berbahaya terhadap kulit sensitif. Jika zat kimia tidak cocok dengan kulit, akan terjadi reaksi seperti yang dialami para korban pewarna rambut. Reaksi yang berawal iritasi dapat menyebabkan peradangan yang jika dibiarkan dapat membuat masalah kesehatan serius. Reaksi ini bahkan dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti kanker. Sebuah studi dari sebuah universitas tahun 2010 lalu menemukan bahwa seseorang yang gemar memakai produk pewarna rambut berisiko besar mengembangkan limfoma non-Hodgkin atau biasa disebut LNH. Pengembangan LNH dapat memicu kanker yang menyerang sistem limfatik yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Hasil penelitian lainnya juga menemukan bahwa kandungan pewarna rambut memperbesar risiko penyakit Hodgkin, jenis lain dari kanker getah bening, dan multiple myeloma. Pewarna rambut juga dapat menjadi penyebab kanker payudara. Zat kimia yang terdapat pada pewarna rambut umumnya mengandung zat karsinogenik. Zat ini mengubah asam deoksiribonukleat atau DNA sehingga mengganggu proses biologis. Selain pada kosmetik, zat ini juga ditemukan pada rokok dan makanan yang dibakar gosong. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, kandungan berbahaya pewarna rambut juga dapat menyebabkan kelainan pada janin. Proses pewarnaan rambut akan membahayakan perkembangan janin karena bahan kimia yang terkandung di dalam pewarna rambut akan ikut terserap di dalam tubuh dan akhirnya juga akan ikut masuk ke dalam tubuh janin. Zat kimia yang terserap janin dapat merusak jaringan otak yang sedang terbentuk. Akibatnya bayi yang lahir akan mengalami gangguan otak atau kelainan fisik. Pemirsa Mozaik Islam, banyak pendapat para ulama tentang masalah pewarnaan rambut.
penggunaan warna hitam sudah ditentukan haram untuk dilakukan, sedangkan warna lainnya diperbolehkan asal tidak menyerupai warna rambut asli. Seorang yang menyemir rambutnya dengan henna melewati Rasulullah SAW, maka beliau berkata, "Bagus sekali orang itu." Kemudian lewat lagi seseorang di depan beliau, seorang yang menyemir rambutnya dengan henna, maka beliau berkata, "Bagus sekali orang itu." Kemudian lewat lagi seseorang yang menyemir rambutnya keemasan, maka beliau berkata, "Yang ini lebih baik dari yang lainnya." Hadis riwayat Abu Daud. Bagi para wanita, pewarnaan rambut harus dilandasi dengan niat mempercantik diri untuk suaminya. Jika belum menikah, jangan pernah memamerkan warna rambutnya kepada lelaki selain suami dan keluarga. Pewarnaan rambut juga tidak diperbolehkan jika ingin mengikuti gaya hidup para artis dan idola yang tidak jelas keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang perlu diingat, pewarnaan rambut pada zaman Rasulullah SAW dilakukan pada rambut yang beruban. Jika rambut masih belum beruban, tentu akan lebih baik jika dipertahankan warna aslinya. Dan jika ingin mewarnai rambut, gunakanlah pewarna yang aman agar tidak terjadi hal yang buruk bagi kesehatan Anda. Pemirsa Mozaik Islam, demikianlah tayangan Mozaik Islam kali ini. Semoga bermanfaat sehingga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.
Pemirsa Mozaik Islam, banyak pendapat para ulama tentang masalah pewarnaan rambut. Penggunaan warna hitam sudah ditentukan haram untuk dilakukan, sedangkan warna lainnya diperbolehkan asal tidak menyerupai warna rambut asli. Seorang yang menyemir rambutnya dengan henna melewati Rasulullah SAW, maka beliau berkata, "Bagus sekali orang itu." Kemudian lewat lagi seseorang di depan beliau, seorang yang menyemir rambutnya dengan henna, maka beliau berkata, "Bagus sekali orang itu." Kemudian lewat lagi seseorang yang menyemir rambutnya keemasan, maka beliau berkata, "Yang ini lebih baik dari yang lainnya." Hadis riwayat Abu Daud. Bagi para wanita, pewarnaan rambut harus dilandasi dengan niat mempercantik diri untuk suaminya. Jika belum menikah, jangan pernah memamerkan warna rambutnya kepada lelaki selain suami dan keluarga. Pewarnaan rambut juga tidak diperbolehkan jika ingin mengikuti gaya hidup para artis dan idola yang tidak jelas keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang perlu diingat, pewarnaan rambut pada zaman Rasulullah SAW dilakukan pada rambut yang beruban. Jika rambut masih belum beruban, tentu akan lebih baik jika dipertahankan warna aslinya. Dan jika ingin mewarnai rambut, gunakanlah pewarna yang aman agar tidak terjadi hal yang buruk bagi kesehatan Anda. Pemirsa Mozaik Islam, demikianlah tayangan Mozaik Islam kali ini. Semoga bermanfaat sehingga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maut nyaris menghampiri wanita asal Catterick, Inggris September 2014 lalu. Wajahnya membengkak hingga tidak dikenali dan mengalami luka bakar yang hebat. Hasil pemeriksaan menunjukkan luka bakar yang dialami Tina Littlewood setara dengan luka korban kebakaran. Padahal luka ini disebabkan oleh pewarna rambut. Wanita berusia 41 tahun ini sebenarnya sudah sering mewarnai rambut untuk menutupi ubannya. Namun ketika dirinya mencoba sebuah merek pewarna rambut ternama, ia merasakan rasa gatal yang hebat di kepala. Keesokan harinya, rasa gatal tidak hilang, justru semakin menjadi, bahkan ukuran kepalanya membesar dan matanya tidak dapat terbuka. Astagfirullahaladzim. Setelah diperiksa di rumah sakit, diketahui Tina Littlewood menderita alergi akibat zat yang terdapat pada pewarna rambut. Alhamdulillah, jiwanya masih dapat diselamatkan, dan setelah mendapatkan perawatan intensif, wajahnya dapat kembali normal. Sungguh sebuah pengalaman yang menakutkan. Selepas kejadian ini, Tina tidak lagi berniat untuk menggunakan pewarna rambut selamanya. Pemirsa Mozaik Islam, mewarnai rambut memang telah menjadi tren kecantikan. Berbagai warna tersedia untuk menciptakan sensasi rupa yang menarik. Pewarna rambut juga dapat membuat manusia tampil lebih muda karena dapat menutupi rambut yang memutih seperti yang dilakukan. Reaksi alergi bisa ditimbulkan pewarna rambut akibat kandungan kimia yang berbahaya terhadap kulit sensitif. Jika zat kimia tidak cocok dengan kulit, akan terjadi reaksi seperti yang dialami para korban pewarna rambut. Reaksi yang berawal iritasi dapat menyebabkan peradangan yang jika dibiarkan dapat membuat masalah kesehatan serius. Reaksi ini bahkan dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti kanker. Sebuah studi dari sebuah universitas tahun 2010 lalu menemukan bahwa seseorang yang gemar memakai produk pewarna rambut berisiko besar mengembangkan limfoma non-Hodgkin atau biasa disebut LNH. Pengembangan LNH dapat memicu kanker yang menyerang sistem limfatik yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Hasil penelitian lainnya juga menemukan bahwa kandungan pewarna rambut memperbesar risiko penyakit Hodgkin, jenis lain dari kanker getah bening, dan multiple myeloma. Pewarna rambut juga dapat menjadi penyebab kanker payudara. Zat kimia yang terdapat pada pewarna rambut umumnya mengandung zat karsinogenik. Zat ini mengubah asam deoksiribonukleat atau DNA sehingga mengganggu proses biologis. Selain pada kosmetik, zat ini juga ditemukan pada rokok dan makanan yang dibakar gosong. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, kandungan berbahaya pewarna rambut juga dapat menyebabkan kelainan pada janin. Proses pewarnaan rambut akan membahayakan perkembangan janin karena bahan kimia yang terkandung di dalam pewarna rambut akan ikut terserap di dalam tubuh dan akhirnya juga akan ikut masuk ke dalam tubuh janin.
Zat kimia yang terserap janin dapat merusak jaringan otak yang sedang terbentuk. Akibatnya bayi yang lahir akan mengalami gangguan otak atau kelainan fisik. Tina Littlewood. Namun perlu diingat, Islam melarang mengubah warna rambut serupa dengan warna asli atau warna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Kuhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas, artinya beliau telah beruban. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, merubah warna rambut memang dapat berakibat fatal. Dampak buruknya tidak hanya menyerang area sekitar rambut, tetapi juga bagian tubuh lainnya, bahkan merenggut nyawa. Julie McCabe juga penggemar pewarna rambut, namun nasibnya tidak seberuntung Tina. Julie meninggal dunia setelah sempat koma selama 1 tahun. Kematiannya sangat disayangkan, karena Julie sudah beberapa kali memeriksakan alerginya kepada dokter. Namun kondisi Julie dianggap hanya alergi biasa dan tidak membahayakan. Karena merasa aman dan tidak diminta untuk menghentikan mewarnai rambut, Julie tetap mengubah warna rambutnya. Insiden fatal akhirnya terjadi pada Oktober 2011. Sehabis mewarnai rambut, Julie merasa tidak enak badan dan sesak napas. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Julie hilang kesadaran dan diduga mengalami serangan jantung. Julie tak sadarkan diri selama 1 tahun dan akhirnya meninggal dunia pada November 2012. Hasil pemeriksaan menyimpulkan, Julie meninggal dunia akibat reaksi komplikasi alergi hebat. Akibatnya, Julie mengalami kerusakan otak yang menyebabkan kematiannya.